Pimpinan Cabang Muhammadiyah Piungan didirikan pada tahun 1960-an dan saat ini berada dalam kepengurusan ke-12 sejak tahun 2022. Dalam periode ini, keterlibatan generasi muda semakin dominan, termasuk beberapa dosen yang aktif menjabat, karena diyakini lebih responsif dan cepat dalam bergerak. Pertemuan resmi dilakukan setiap 2 minggu sekali, sementara koordinasi informal berlangsung hampir setiap hari. Untuk struktur organisasi PCM Piungan terdiri dari penasehat, ada 3 ketua bidang, sekretaris, bendahara, serta majelis-majelis fungsional seperti majelis tablik, dikdas, wakaf, ekonomi, MPM, MPS, dan MPK. Dalam bidang kesehatan masyarakat, PCM Piungan memiliki sejumlah program, antara lain pemeriksaan kesehatan gratis setiap Ahad pagi seperti cek gula darah dan tekanan darah yang dibiayai oleh Lazismu, dengan sasaran sekitar 50 peserta. Dahulu PCM juga mengelola klinik dan program dokter kunjungan ke rumah pasien yang kurang mampu, namun terhenti karena keterbatasan dana. Kini PCM bergerak dengan klinik PKU Muhammadiyah Bantul untuk pelayanan dan promosi kesehatan. Dengan tantangan utama, meningkatkan daya saing melalui pelayanan yang lebih ramah, harga yang lebih murah, dan evaluasi mendadak terhadap mutu layanan. Selain itu, tersedia 3 armada ambulan gratis untuk kebutuhan antar jemput pasien maupun jenazah, serta layanan posyandu lansia hasil kerjasama dengan Lazismu. Informasi terkait pemeriksaan kesehatan rutin juga disampaikan dalam setiap pengajian. Untuk regenerasi, PCM menyelenggarakan musyawarah cabang setiap 5 tahun sekali, yang juga memilih pimpinan di tingkat cabang, daerah maupun pusat. PCM Piungan juga mendorong perkaderan muda melalui majelis kader dengan menginstruksikan setiap masjid mengirimkan 5 perwakilan pemuda aktifnya. Dalam bidang pendidikan dan dakwah, amal usaha PCM Piungan meliputi 2 PAUD, 7 TK, 1 SD, SMP Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah, TPA, serta berbagai kegiatan tablik. Semua program ini berpedoman pada visi misi Muhammadiyah Pusat yang mengusung dakwah Islam berkemajuan demi kemaslahatan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat tentunya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Osman karena sudah menyambut kami dengan baik dan banyak di kediaman Bapak. Perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Penambat dan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Di sini kami ini menjalankan tugas kami, yaitu untuk wawancara Bapak terkait program-program yang ada di kami mohon izin untuk melakukan wawancara ini, semoga tidak terlalu mengganggu waktu Bapak. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaannya bisa disampaikan oleh teman-teman saya. Silakan. Pertama mungkin ini sih Pak, PCM di Piungan ini pembentukannya bagaimana, terus dimulainya dari tahun berapa, seperti itu Pak. Terus untuk anggotanya sendiri itu melibatkan dari pemuda-pemuda Muhammadiyah pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggilnya teman-teman ya, biar saya tidak lebih muda ya. Saya kelihatan muda ya. Alhamdulillah di sore hari ini teman-teman bisa hadir di sini untuk bersama-sama mungkin silaturahim ya. Yang pertama jelas karena silaturahim itu menambah usia dan menambah rezeki. Tadi ada pertanyaan terkait kapan PCM Piungan itu berdiri. Berdirinya PCM itu saya belum lahir. Itu udah lama banget. Dari dulu itu ada Kota Gede, kemudian Piungan. Nah, Piungan itu untuk persisnya, kapan kita itu berdiri, saya juga belum tahu. Cuma dari sejarah bahwa di kita itu sekitar tahun 1960 sekian. 60 sekian. Saya belum lahir karena setelah lahirnya baru tahun kemarin ya. Kemarin itu maksudnya 50 tahun yang lalu. Itu. Nah,
Saya ini kepengurusan yang kalau nggak salah ke-12. Jadi sudah sangat lama. Sebelum saya ini ada Pak Manuri yang 2 periode, kemudian saya ini di tahun 2022. Tahun 2022 kemudian kita lulus cap, kemudian terpilih untuk menjadi pimpinan cabang Muhammadiyah yang ada di Pekalongan. Nah, di kepemimpinan tahun ini, di kepengurusan tahun ini, kita banyak anak mudanya. Anak mudanya, hampir semuanya anak muda. Yang dimaksud anak muda itu di bawah 50 tahun ya. Kalau yang di atas 50 tahun itu sebenarnya juga masih muda ya. Nah, ini di bawah 50 tahun. Dari ketua, sekretaris, bendahara, semuanya di bawah 50 tahun. Dan di bidang-bidang majelis-majelis semuanya muda juga. Majelis pendidikan anak-anak muda, majelis ekonomi anak muda semua, majelis kader anak muda semua. Nah, ini majelis kader itu semuanya bahkan dosen, salah satunya adalah dosen UAN. Tapi jarang ke kampus 3 mungkin ya. Kemudian majelis pendidikan ini juga dosen UAN. Dan nanti ada 1, 2, 3, yang satu di majelis publik. Ini dosen UAN. Hadis. Nah, kemudian di majelis yang keempat adalah majelis pemberdayaan masyarakat. Ini komandan Kokam kebetulan ya, dari ketua majelisnya. Jadi majelisnya semua muda dan anggotanya muda-muda. Nah, yang kemarin menjadi kepengurusan kemarin, sekarang menjadi penasihat pimpinan cabang. Ini yang kepengurusan. Kenapa melibatkan anak muda? Karena anak muda itu lebih energi dan gerakannya itu sub-sub plus. Jadi, pertimbangannya terakhir, pokoknya ada program, jalankan dulu pertimbangannya. Ada uang, ya nanti cari, kalau nggak ada, ya cari. Itulah anak muda. Beda dengan orang tua itu, saya punya uang nggak? Kalau nggak punya, ya jangan dulu, kan itu. Kalau anak muda, ini apa? Tandangi. Dari itu kan, beda tuh orang boleh. Cari. Di situ kita. Nah, saya kira itu untuk kepemimpinan kali ini ya, untuk kepengurusan periode yang sekarang ini 2022 sampai 2024 itu alhamdulillah teman-teman semangatnya juga luar biasa. Dan ini membedakannya adalah kita setiap 2 minggu sekali ada pertemuan secara resmi ya. Kalau yang tidak resmi, ya hampir setiap hari lah kita ada calling-callingan sama teman-teman. Saya kira itu. Terus untuk programnya sendiri, biasanya PCM ini ada menggunakan tema-tema kesehatan gitu atau enggak ya? Maksudnya entah program cek gula darah di masyarakat atau ya gitu. Ya. Di pimpinan cabang Muhammadiyah itu kan ada lembaga satu, lembaga laisme, lembaga amil zakat dan sedekah laisme, yang itu berdirinya kalau dengan laisme belajar duluan Piungan itu dulu namanya Lazis Fajar Madan, dan itu belum ada laisme. Kemudian kita banyak belajar mendamping dan seterusnya. Salah satu program kita adalah kesehatan. Dulu kita punya klinik PCM, tapi kliniknya sudah tidak berjalan lagi karena memang kita tidak kuat belum kuat untuk mensupportnya. Kenapa? Karena waktu itu kita masih kecil ya, medisnya itu masih kecil, dan sedangkan untuk pembiayaan cukup besar. Salah satunya ada dokter visit. Jadi kita melibatkan dokter untuk mendatangi pasien yang tidak bisa ke rumah sakit. Apa namanya? Visit care, apa ya? Oh, Ya, yang datangnya. Paling banyak adalah orang-orang yang gila. Tapi berjalannya waktu karena biayanya cukup tinggi, ya. Nah, masalah
pemeriksaan setiap kajian akad pagi kita gandeng klinik kita yang ada di sini, klinik PKO kita gandeng untuk pemeriksaan gratis. Itu cek gula darah, cek asam urat, dan seterusnya. Setiap akad pagi. Yang membiayai siapa? Yang membiayai adalah Layis. Jadi tool-toolnya itu yang membiayai Layis. Kliniknya adalah untuk yang periksa, toolnya adalah yang membiayai Layis. Dan besok ini juga tanggal 27 kita ada kajian 38-an, kita juga gandeng lagi nih, untuk pemeriksaan lebih banyak. Biasanya target kita sekitar 50 sampai 100 untuk cek. Nah kalau masih ada ya lanjutkan, nanti tinggal bonnya dikasih ke Layismu. Kemudian Layismu juga kalau panjenengan sering lewat sini ada ambulanmu. Ini kita di CCM Piungan itu mobil ambulannya sudah ada 3 ambulanmu yang itu semuanya gratis. Pasien rata-rata antar jemput kita pasien dan jenazah itu sekitar 70 sampai 90, bahkan sampai 100 lebih. Jemputnya yang paling banyak adalah haji pasien. Tuh. Nah, masalah kesehatan kita juga nih di ambulan ada IMC, Indonesian Mobile Clinic, yang itu mengajarkan anak-anak sekolah nih budaya di TK, di PAUD dan sebagainya, ngajari caranya di sana bagaimana menjaga kesehatan dan sebagainya. Ada juga ini jandu untuk orang tua itu lansia. Dan ini dari Layismu dan juga dari sini. Kliniknya nanti kalau bisa mampir jangan lewat sini, di kanan jalan itu ada klinik, tapi namanya belum klinikmu ya, klinik Muhammadiyah belum, tapi klinik apa ya namanya, Selatan Kitvan sebelum Traffic Light. Nih, saya kira itu ya untuk kesehatannya. Terus untuk itu Pak mengkomunikasikan ke masyarakat kan tadi per minggu ada banyak 50 sampai 100. Nah, itu prosesi untuk menyampaikan ke masyarakat agar mau itu bagaimana? Ya, jadi pemeriksaan itu dilakukan setelah ataupun pada saat pengajian rutin. Ya, kita ada pengajian rutin. Ya, pengajian rutin itu. Nah, di awal sudah diumumkan nanti yang mau periksa silahkan, ada pemeriksaan, ada Pak Ibu Dokter dan juga pemeriksaan. Jadi setelah selesai diperiksa. Biasanya orang sepuh-sepuh itu kan coba tensi hidung, coba gula darah, coba dan seterusnya. Terus untuk kendalanya di program tersebut maksudnya pada saat ini Programnya, nah, kendalanya sebenarnya nggak ada sih ya. Kendalanya nggak ada, karena memang kita kerjasamanya memang dibuat cantik ya. Jadi klinik kenapa mau sekali itu promosikan klinik? Karena dulu kliniknya ini kan bukan klinik Muhammadiyah, dulu kliniknya milik perseorangan yang kemudian dijual dan dibeli oleh PKO Bantul. Kemudian PKO Bantul itu yang ikut BPJS ini kan belum banyak, ya belum banyak banget lah. Kemudian karena jadi PKO, maka pimpinan cabang, pimpinan ranting, AUM mempromosikan askesnya atau jaminan kesehatannya silahkan dimasukkan ke sehingga saat ini jumlah yang ikut di sana sekitar 6.100. Targetnya tahun ini 7.000. Nah, salah satunya kenapa klinik welcome dengan itu karena memang kesempatan untuk promosi gratis gitu kan, promosi gratis. Kalau kendala sebenarnya ya itu sebenarnya enggak begitu banyak, walaupun saat ini banyak klinik ya, klinik sangat banyak sekali. Jadi semua itu kita sih jalan kliniknya sudah bilang ada saingan klinik. Nah itu
gimana sih cara Bukan saingan ya? ya maksudnya kayak ada klinik lain gitu kan. Nah gimana supaya mayoritas itu lebih ke klinik yang milik apa Itu bukan miliknya BPJM ya, tapi berada di BPJM. Itu punyanya PKO yang hanya salah satunya adalah dari pimpinan cabang. Tapi masih karena yang beli PKO. Nah, walaupun mungkin dalam waktu kapan itu bisa menjadi punyanya BPJM. Tapi tidak tahu kapan. Selama nanti PKO, ya udah tak wakafin gue BPJM, wow BPJM bisa. Apa itu? Nah ini sebenarnya bukan menjadi karena ya, tapi menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana kita bisa manajemen, bagaimana kita bisa lebih unggul. Dan itu lebih unggul. Walaupun klinik-kliniknya besar nih, yang lain besar, yang lain kita sudah di klinik itu sudah ada rawat inap, tapi belum ada yang mau inap di sana. Karena harapannya juga sehat semua. Kenapa harus sehat semua? Lah untuk apa ada kesehatan masyarakat itu kan itu. Pengennya kita kan sehat semua, jangan sampai sakit. Walaupun kalau sehat semua juga repot, siapa yang harus bayari terawat deh. Tapi doanya bukan, ayo deh dong, dirawat nih ini, dorong kafe enggak kan? Ayo sehat semua. Karena sehat semakin sehat kan semakin nyaman. Yang penting manajemennya ya, karena kita bisa manage untuk lebih baik. Karena lebih pelayanan lebih baik, kemudian apa? Lebih murah, lebih manis, dan datang senyum, yang penjaganya senyum tidak datang apa udah besok tidak akan periksa ke sini, sakitnya tambah sakit ya enggak? Kalau sakit kemudian datang ke klinik apa Pak? Sakit apa? Ya sudah tambah sakit. Nah kebetulan sini dokternya sama perawatnya cantik-cantik dan sama muda-muda. Walaupun kalau saya ke sana belum pada kenal dengan saya, saya alhamdulillah karena tidak kenal dengan saya itu kan, alhamdulillah ya, jadi bisa mengontrol sebenarnya bagaimana pelayanannya, bagaimana dokternya dan sebagainya. Justru malah bisa kenal. Kalau nanti kenal, tahu, jangan kerja dibuat manis-manis kan itu. Nah, sering kita minta teman-teman yang jadi kliniknya, nggak usah mengenalkan saya dari BPJM. Mungkin yang ini Pak, dari jawaban di awal tadi, untuk regenerasinya itu per apa setiap tahun, per tahun ganti kan? Untuk apa? Generasi kepemimpinan, cabang, Ya. BPJM. Untuk cabang itu kan ada musyawarah cabang, ya, musyawarah cabang itu 5 tahun. Sama seperti muktamar. Muktamar itu yang pusat, kalau turun di wilayah di provinsi itu namanya muswil, musyawarah wilayah. Kemudian turun lagi ke kabupaten namanya musda, musyawarah daerah. Musda kemudian turun lagi ke cabang, ya, musyawarah cabang itu tingkat cabang. Kemudian turun lagi kemana? Ke musran, musyawarah ranting. Jadi kepengurusan itu dari pusat sampai ranting itu ada. Kebetulan di cabang Piungan itu rantingnya ada 5. Walaupun kaluranya hanya ada 3. Jadi rantingnya ada 5. Nah 5 tahun sekali ini kemudian kalau di muktamar itu kan juga milih siapa ketuanya, ketua pusat, ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Sama kalau di cabang, di wilayah, di cabang, wilayah, daerah, cabang itu bukan pimpinan pusat, jadi ketua pimpinan cabang, ketua pimpinan daerah. Jadi salah ketika ada yang memberikan MC itu sambutan dari ketua pusat pimpinan cabang itu sama. Yang pusat itu hanya di wilayah, di pusat karena misalnya kita ada di ya dari 5 tahun sekali, dan alhamdulillah kita regenerasi ataupun pergantiannya untuk dengan Karting Piungan, Muhammadiyah Piungan bisa dilihat di situ kegiatannya anak-anak muda. Kegiatan anak muda itu luar biasa. Dan salah satu YouTube-nya silahkan dicari, YouTube-nya AMM Piungan.
Serjang piungan apa aja kegiatannya. Tapi sampai sekarang masih aktif gitu. Oke banget. Kalau di piungan itu kan masing-masing kelurahan punya forum sendiri ya, forum anak-anak muda Muhammadiyah. Kalau yang istimewa ini namanya forum muda yang menjadi wadahnya anak-anak muda Muhammadiyah. Kalau di Sri Mulyani ada namanya formasi. Itu beda dengan IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, beda dengan INM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, beda dengan Pemuda Muhammadiyah. Tapi mereka membentuk satu forum yang memang anak-anak muda yang ada di situ dijadikan satu. Itu latar belakangnya macam-macam. Tapi itu menjadi apa namanya? Bukan forum, tapi perkumpulan forumnya anak-anak muda yang harapannya nanti menjadi kader-kader Muhammadiyah. Kalau yang Sri Marta ini namanya Forkom. Rekrutmennya sendiri mereka daftar atau gimana? Jadi kita modelnya ini masjid saya minta 5 anak orang untuk bisa kita bersama kegiatan kirimkan masjid. Dan welcome kita tidak ada kamu bukan, tapi silakan kalau mau masuk pokoknya welcome. Dari pihak PCM yang merangkul ke masyarakat. Itu yang kita minta bukan PCM-nya, tapi anak-anak mudanya di Pemuda Muhammadiyah untuk bisa kita bersama kegiatan kirimkan masjid. Nah, lewatnya apa? Lewatnya majelis kader pimpinan tetap. Tangannya itu majelis kader yang itu untuk menggerakkan anak-anak muda. Sampai ke visi misi. Kalau visi misinya kita mengacu dari pusat. Ya, kita tidak boleh punya visi misi. Harus jalan. Karena kita akan kemajuan. Nah, salah satu program prioritasnya, salah satu program itu satu ini kita terkait dengan pendidikan. Yang kedua terkait dengan kesehatan. Ya, walaupun yang tidak mengesampingkan dengan untuk mencapai masyarakat Islam yang sebenarnya. Itu. Tapi karena di Muhammadiyah itu terkenal dengan pendidikan, dengan kesehatan, dengan Terima kasih Bapak atas waktu dan ketersediaannya. Terima kasih atas informasi yang diberikan, jawaban-jawaban dan tak membantu kami untuk memahami bagaimana praktik langsungnya ketika PCM ini berkontribusi langsung ke masyarakat. Semoga kedepannya kita dapat tetap terhubung dan mungkin bisa berkolaborasi di suatu program-program lainnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan atau